Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk pagi hari ini, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa, kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, tentunya saya akan sampaikan selamat ulang tahun kepada saudara-saudari kami yang berulang tahun dalam satu minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa menambahkan umur, memberikan kesehatan, dan tentunya Tuhan tambahkan berkat-berkat dalam kehidupan saudara. Demikian juga buat saudara-saudari kami yang hingga hari ini masih dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah, baik juga yang dirawat di rumah sakit. Doa kami kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara, memampukan melewati setiap proses yang sedang dijalani. Kiranya untuk hari ke depan saudara-saudari sekalian mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita untuk pagi hari ini tertulis di dalam Yesaya pasal yang ke-41 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalanya hidup terasa seperti berada dalam ruang yang terlalu luas, dan di tempat itu kita seolah-olah berdiri sendiri di tengah-tengahnya. Situasi itu membuat kita mungkin merasa takut akan masa depan yang tidak ada kepastian, dan tentu juga takut akan kesendirian, bahkan takut tentang apa yang diberitakan, baik tentang berita-berita buruk yang terus menghampiri atau berdatangan dalam kehidupan kita. Dan tentunya kita menyadari dalam segala kelemahan, sehingga kita memiliki sebuah rasa takut tentang kelemahan diri kita sendiri. Di saat-saat seperti itulah kita seringkali lupa bahwa ternyata dalam kehidupan kita tidak benar-benar pernah sendiri di dalam segala perjalanan kehidupan kita. Mari kita lihat firman Tuhan yang sudah kita baca dalam Yesaya pasal 41 ayat ke-10. Firman ini meneguhkan atau mengingatkan kita, bahkan menegur kita dengan sangat keras. Karena firman Tuhan tadi berkata, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Perkataan ini bukan sekedar nasihat untuk menenangkan kondisi atau situasi kehidupan kita sendiri, melainkan sebuah janji tentang kehadiran yang menyertai, yang membersamai kehidupan kita sendiri, di mana Tuhan tidak berkata bahwa badai akan segera menghilang dari kehidupan kita, tetapi ini adalah sebuah janji di mana Tuhan menjanjikan bahwa di saat-saat rasa takut kita diingatkan dan ditegur bahwa kehadiran Tuhan menyertai kita dan kita tidak sendiri di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itulah, dalam nats ini, di dalam situasi di mana kita sering gelisah karena terbiasa mengandalkan kekuatan sendiri, ketika masalah datang, mungkin juga pikiran kita sibuk untuk mencari sebuah jalan keluar, mencari apa yang menjadi sebuah pegangan di tengah-tengah kehidupan kita dalam situasi itu, atau mencari siapa sosok yang bisa menolong kehidupan kita di situasi itu. Kita sering memandang ke kiri, memandang ke kanan, lalu semakin bingung karena merasa tidak ada yang bisa kita andalkan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Tuhan berkata, jangan bimbang. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu.
Dan ini juga menjadi sebuah pengingat yang sangat-sangat mengingatkan kita bahwa kita ini adalah seutuhnya miliknya. Seutuhnya miliknya. Kita tidak perlu panik. Bagaimana kita mencari apa yang ada di tengah-tengah atau di sekitar kita yang menjadi pegangan atau yang menjadi penolong di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika Tuhan menyatakan kita adalah miliknya, itu menunjukkan kehadiran Tuhan yang senantiasa adalah sosok yang paling dekat bersama-sama dengan kita dalam situasi apapun di tengah-tengah kehidupan kita. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, konteks ini menunjukkan Tuhan tidak pernah berhenti pada janji sebuah kehadiran. Tetapi Dia ingin menunjukkan bahwa Tuhan juga tahu bahwa kita adalah orang yang lemah. Tuhan juga tahu kita adalah orang yang mudah goyah. Dan Tuhan juga tahu bagaimana kita adalah orang yang gampang menyerah. Karena itulah Tuhan juga berkata dalam nats ini, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Dia mengatakan, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Sahabat Saroha, ketika langkah atau kaki kita terasa tidak sanggup untuk melangkah, firman ini mengingatkan atau meneguhkan di dalam kelemahan kita ada kekuatan yang bukan berasal dari diri kita sendiri. Tetapi firman ini mengingatkan ada kekuatan yang datang seperti memberikan angin segar yang bisa mengisi kelemahan-kelemahan kita, yang bisa meneguhkan kelemahan-kelemahan kita. Artinya Tuhan tidak pernah menyuruh kita kuat dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi nats ini menunjukkan bahwa Tuhan itulah yang menjadi kekuatan kita sendiri. Sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang berikutnya dalam nats kita hari ini mengingatkan kita kembali. Dia mengatakan, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Inilah sebuah gambaran kembali yang Tuhan tunjukkan tentang bagaimana kasih yang sangat dekat. Seperti seorang orang tua yang menggenggam erat tangan anaknya ketika menyeberang sebuah jalan yang tentu penuh dengan keramaian. Demikianlah gambaran itu yang hendak ditunjukkan di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana Tuhan juga menggenggam tangan kita dan tidak akan melepaskannya. Artinya genggamannya bukan sekedar simbol perhatian, tetapi dalam konteks ini Dia ingin mengingatkan kita adalah sebuah jaminan keselamatan. Tangan kanannya adalah tangan yang sama yang juga dirasakan oleh Musa dan juga bangsa Israel yang membelah laut, yang menaklukkan musuh dan yang memeluk anak-anak yang datang kepadanya. Dan tangan itulah hari ini yang menyapa, yang mengingatkan kita adalah tangan yang sama memegang kehidupan kita dalam situasi, kondisi serumit apapun yang kita rasakan hari ini. Oleh karena itu, hari ini apapun yang membuat hatimu gelisah, apapun yang membuat hati kita bimbang, baik karena persoalan ekonomi dan lain sebagainya, hari ini kita diingatkan bahwa kita tidak pernah sendiri menghadapi situasi itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, kehadiran Tuhan menyertai, membersamai kehidupan kita, sehingga kita akan memahami sejauh dan sepanjang apapun dan serumit apapun perjalanan kita, bahwa kehadiran Tuhan selalu akan nyata dan selalu akan menyelamatkan dan selalu akan menuntun kehidupan kita kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk kita nikmati di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita, firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan takut, Tuhan menyertai kita, jangan bimbang, karena Dia adalah Allah yang benar yang kita sembah, dan tentunya Allah yang meneguhkan, bahkan yang menolong kita. Ingat, Tuhan memegang tangan kita sejauh, sepanjang, dan sesulit apapun perjalanan kehidupan kita hari ini, hari esok, dan juga hari selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur Tuhan,
untuk setiap kesempatan hidup yang Tuhan izinkan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan menyertai begitu banyak hal yang sudah kami lewati di dalam perjalanan kehidupan kami. Berbagai hal kesulitan, baik dari segi ekonomi, baik juga situasi di tengah-tengah keluarga, pekerjaan, dan juga lingkungan. Tuhan hadir membersamai kehidupan kami, menyertai dan memampukan kami melewati setiap proses perjalanan kehidupan kami hingga hari ini. Kami boleh menikmati begitu banyak berkat-berkat yang Tuhan hadirkan di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di surga, untuk kehidupan kami ke depan, kiranya Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami. Banyak hal yang akan kami lewati, banyak hal yang akan kami hadapi. Tentunya kami sadar dan kami percaya bahwa kehadiran Tuhan membuat kami tidak lagi merasa takut, tidak lagi merasa bimbang. Karena Engkau memegang tangan kami dan menuntun kami kepada kehidupan dan keselamatan yang daripada Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada saat ini dalam segala pekerjaannya. Kiranya Engkau yang akan memulai segala pekerjaan mereka, Engkau yang juga mengakhiri segala pekerjaan mereka. Agar apapun yang mereka boleh hasilkan, dan itu akan mereka nikmati dan mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan hidup yang mereka butuhkan dalam kesehariannya. Berkati juga jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada dalam kondisi kurang baik, kurang sehat. Kiranya ketika mereka dirawat di rumah atau di rumah sakit, Engkaulah yang menyertai, memberkati apapun yang boleh mereka makan, apapun yang boleh dilakukan oleh para medis. Kiranya dengan itu semuanya mereka akan semakin mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Ampunkanlah kami dari segala dosa pelanggaran kami, agar kami senantiasa layak menerima berkat-berkat Tuhan. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.